selamat siang sahabat. Berbagai macam informasi penting dan terkini terkait Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today edisi Rabu 24 November 2021. Jatim News Today, sahabat, bisa Anda live serentak di beberapa radio LPPL di Jawa Timur. Selain suara Sidoarjo ada suara Madiun, suara Gresik, suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Baik sahabat, informasi pertama datang dari SMP Negeri 2 Buduran yang mendeklarasikan sebagai sekolah anti perundungan. Berikut laporan dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kemendikbudristek bekerjasama dengan UNICEF Indonesia dan Mitra melaksanakan program Roots Indonesia. Ini adalah program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah yang melibatkan pelajar sebagai agen perubahan dan guru sebagai fasilitator. Pada kegiatan Roots Day yang telah berjalan 3 bulan ini, SMP Negeri 2 Buduran Sidoarjo deklarasikan sebagai sekolah ramah anak dan anti perundungan. Tirto Adi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, saat hadiri puncak acara Roots Day dan pameran proyek profil pelajar Pancasila Kamis 18 November di SMP Negeri 2 Buduran, berharap adanya Roots Day menjadi sebuah gerakan bersama untuk semua sekolah-sekolah di Sidoarjo agar bisa wujudkan zero perundungan. Kegiatan Roots Day yang ada di SMP Negeri 2 Buduran dan tadi juga ada di sekolah lain seperti SMP 6 Sidoarjo, menurut saya luar biasa. Saya katakan luar biasa kenapa? Karena ini adalah merupakan ajang bagi anak-anak ya untuk unjuk kreativitas, unjuk inovasinya. Tadi bisa kita saksikan tadi apa yang dilakukan oleh anak-anak. Semuanya itu adalah untuk menuju kepada profil pelajar Pancasila itu. Saya berharap nanti sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Roots Day semacam ini nanti bisa mengimbaskan atau menginspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain. Sementara itu, Aris Setiawan, Kepala SMP Negeri 2 Buduran, menyampaikan saat dideklarasikan sebagai sekolah ramah anak dan anti perundungan menjadi komitmen bagi warga sekolah untuk tidak ada lagi perundungan baik secara fisik maupun verbal. Merupakan hari puncak deklarasi sekaligus deklarasi anti perundungan, artinya tidak ada lagi perundungan baik itu fisik maupun verbal yang terjadi di SMP Negeri 2 Buduran. Sahabat, dalam puncak acara Roots Day dan pameran proyek profil pelajar Pancasila yang digelar SMP Negeri 2 Buduran juga hadirkan hasil kerajinan tangan siswa-siswi setempat serta penandatanganan papan deklarasi agen perubahan anti perundungan. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Kita beralih ke informasi selanjutnya sahabat. Raih penghargaan di Inovasi Kofablik, aplikasi Si Praja Sidoarjo direplikasi di 7 kabupaten kota di Jatim. Berikut laporan dari kontributor Al Ansori. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Reformasi birokrasi di Sidoarjo menuai hasil. Inovasi pelayanan publik kabupaten tersebut menjadi salah satu yang terbaik pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik atau Kofablik yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inovasi aplikasi Si Praja atau Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo masuk top 30 inovasi. Bahkan aplikasi tersebut akan direplikasikan ke kabupaten kota di Jawa Timur. Penghargaan top 30 Kofablik diserahkan langsung oleh Menpan RB Cahyo Kumolo kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Convention Hall Grand City Surabaya Jumat kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali juga menandatangani komitmen replikasi bersama Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Dia Natalisa dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disaksikan langsung oleh Menpan RB Cahyo Kumolo. Ahmad Muhdlor Ali menegaskan, Si Praja merupakan aplikasi yang dikembangkan bagian pemerintahan dan bagian organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo dalam melayani perizinan dan non-perizinan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah atau OPD. Aplikasi berbasis website dan Android ini diklaim mampu memangkas birokrasi karena masyarakat bisa langsung mengurus dari rumah tanpa harus datang ke desa maupun kecamatan. Penghargaan dari Provinsi Jawa Timur yang diserahkan
Lebih lanjut, Gus Muhdlor menambahkan, masyarakat dapat mengakses 24 jenis layanan yang sudah tersedia di aplikasi Si Praja selama 24 jam. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini, pelayanan pemerintah dapat diakses dengan mudah dan cepat. Karena prinsip reformasi birokrasi adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada publik, memotong birokrasi yang dinilai menghambat pelayanan. Al-Ansori melaporkan. Baik, terima kasih rekan Al-Ansori dari kontributor kita. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat. Pelantikan kepengurusan baru PMI Kota Madiun. Wali Kota harap kinerja semakin optimal. Berikut laporan dari Kiki Desilia Farid Syaiful, Suara Madiun. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun memiliki pengurus baru. Dr. Agung Sulistiawardani resmi menjadi Ketua Pengurus PMI Kota Madiun masa bakti 2021-2026. Sedang Ketua Dewan Kehormatan PMI dijabat anggota DPRD Kota Madiun, Ngedi Trisno. Pelantikan dilakukan Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo secara virtual dari Surabaya. Sementara pengurus PMI Kota Madiun di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi selaku pelindung sekaligus saksi pelantikan berharap kepengurusan PMI yang baru semakin membuat PMI maju. Hal ini penting lantaran PMI juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya urusan suplai darah. Bahkan PMI berperan lebih saat pandemi COVID-19. Mulai penyemprotan, rujukan pasien, hingga ke pemakaman. Wali Kota menambahkan, PMI Kota Madiun juga diberikan alat plasma konvalesen. Hal itu diharapkan semakin dapat mengoptimalkan peran PMI dalam urusan penanganan pandemi COVID-19. Kiki Desilia, Farid Saiful, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan Farid Syaiful, Suara Madiun. Sebagai penutup, sahabat, informasi selanjutnya adalah serahkan sertifikat tanah. Bupati Blitar berpesan agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Berikut laporan dari Ari Kusuma, Persada Blitar. Bupati Blitar Rini Syarifah berpesan kepada penerima sertifikat tanah agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Hal ini diungkapkan setelah menyerahkan sertifikat tanah di Pendopo Ronggo Hadi Negoro pada Selasa 23 November 2021. Bupati mengatakan pada kegiatan ini telah diserahkan sertifikat tanah aset pemerintah Kabupaten Blitar ada 100 dan sertifikat tanah bagi pelaku usaha mikro ada 325. Setelah diserahkan, Mak Rini berpesan kepada mereka agar menjaga dengan baik dan jika dimanfaatkan sebagai penambah modal harus benar-benar diperhatikan serta direncanakan secara matang, jangan sampai menjadi beban. Kemudian saya berpesan kepada mereka agar sertifikat ini betul-betul dimanfaatkan untuk permodalan. Jadi biar mereka menambah modal dalam arti kan. Bupati menambahkan di sisi lain peran serta kepala desa atau kelurahan ataupun camat juga sangat penting dalam mensukseskan program pemerintah, yakni percepatan pembuatan sertifikat PTSL. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Terima kasih rekan Ari Kusuma dari Persada Blitar. Baik sahabat, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today Rabu 24 November 2021. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.